Bapak Ibu Saudari, mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan mendengarkan fotum. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Walaupun ibadah online tidak mengurangi semangat kita di dalam Tuhan, mari kita awali ibadah kita dengan menyanyikan pujian Lingkupiku dengan Sayapmu. Mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Bila Dia melingkupi kita dengan sayapnya, kita akan tenang bersama Tuhan. Haleluya, katakan lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 7. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, walaupun mencemaskan bagi kehidupan kita, apakah kita sedang sakit atau sedang mengalami persoalan, tetapi mari kita jalani bersama-sama dengan Yesus. Kita akan naikkan pujian hari-hariku lalui bersama Yesus. Apakah itu persoalan, pencobaan yang kita hadapi, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan segenap hati.
bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi katakan, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sedang sakit? Kita percaya bahwa bersama Yesus pasti dijamah dan disembuhkan. Ada mujizat di dalam Dia. Kita terus percaya kepadanya. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari ku jalani bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Walau Seribu Rebah dari Nikita. Dikatakan dalam Mazmur 91 ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan pernah menimpamu. Kita yakin dan percaya Tuhan menjaga dan melindungi kita. Walau 1000 rebah dari Nikita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita sudah banyak memuji-puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin saat Dia berfirman, apa yang mustahil bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Kita akan naikkan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena
Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini bersama saya, temanya adalah elpiso. Elpiso disebut juga elpisos. Itu adalah bahasa Yunani yang artinya sauh atau jangkar. Suatu yang istimewa dari kata sauh atau jangkar atau elpiso ini adalah kata ini dalam Perjanjian Baru hanya terdapat di dalam Kisah Para Rasul, beberapa ayat dari Kisah Para Rasul, dan satu ayat dari Ibrani. Nah, saudaraku sekalian, mengapa ini istimewa? Karena hanya sedikit di dalam Alkitab, yaitu hanya dari Kisah Para Rasul dan Ibrani. Oleh karena itu, mari kita akan mencoba mengerti lebih dalam, lebih baik tentang makna elpiso ini. Nah, karena itu sedikit, kesalahan-kesalahan kita adalah kurang mendapat perhatian. Kata elpiso atau sauh atau jangkar itu kurang mendapat perhatian. Nah, saudaraku sekalian, jangkar atau sauh itu dipakai atau dimiliki atau disiapkan oleh berbagai kapal. Hampir tiap-tiap kapal, semua kapal, apalagi kapal-kapal besar, itu mereka pasti menyediakan sauh atau jangkar atau elpiso ini. Jangkar atau sauh itu diturunkan pada waktu kapal sudah mencapai tujuan atau berhenti di suatu daerah atau tempat. Kemudian jangkar itu akan diturunkan dari kapal dengan menggunakan
tali atau rantai, kemudian akan diturunkan hingga jangkar itu mencapai dasar lautan. Gunanya untuk apa? Supaya kapal yang sudah menurunkan jangkar itu tidak dihanyutkan oleh gelombang, tidak diombang-ambingkan oleh gelombang kian kemari, menghindari kecelakaan-kecelakaan dan sebagainya. Jadi kapal yang telah menurunkan jangkar atau menurunkan sauh, menggunakan tali diturunkan sampai ke dasarnya, dia tidak lagi ditarik oleh arus lautan, baik ke kiri, ke kanan, atau diombang-ambingkan oleh gelombang lautan. Nah, itulah gunanya jangkar. Digunakan untuk menambatkan kapal agar tidak terbawa oleh arus. Saudaraku sekalian, kata jangkar atau sauh atau elpiso ini, pertama kita lihat di dalam Surat Ibrani pasal 6 ayat 19. Kita akan membaca Ibrani 6 ayat 19 dan ayat 20. Jadi kita akan membaca 2 ayat ini saja. Pertama, saudaraku sekalian, demikian Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat 20-nya, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya akan baca sekali lagi Ibrani 6 ayat 19 dilanjutkan dengan Ibrani 6 ayat 20. Saya baca sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudaraku sekalian, yang dimaksud di dalam surat Ibrani mengenai jangkar atau sauh atau elpiso ini tentu bukan jangkar-jangkar yang dipakai di kapal-kapal. Bukan jangkar dalam arti kata hurfiah, tetapi jangkar dalam arti rohani. Jangkar yang dimaksud lengkapnya adalah jangkar yang menggambarkan sebagai iman dalam Kristus. Jadi yang dimaksud jangkar di sini dalam Ibrani adalah iman orang-orang percaya. Iman orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Iman orang-orang yang mempunyai pengharapan, yang berpengharapan kepada Yesus Kristus. Iman yang taat, tunduk, takluk kepada ajaran Kristus, perintah Kristus, jalan-jalan kehidupan Kristus, dan merasap dalam hati melaksanakan kepercayaan imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Iman kita itu, pengharapan kita itu digambarkan sebagai sauh atau jangkar yang aman. Jadi ada jangkar dalam pengertian jasmani yang dibawa oleh kapal-kapal, tapi ada jangkar yang ada dalam diri orang-orang percaya, orang beriman, orang-orang Kristen yang ada di dalam hatinya. Ada jangkar yang digambarkan sebagai sauh yang kuat, ada juga jangkar yang merupakan sauh yang lemah. Sauh yang kuat adalah iman, kepercayaan, hati, pengharapan orang-orang percaya kepada Kristus yang digambarkan sebagai sauh rohani yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang tidak akan putus
Tapi ada sauh rohani yang lemah. Rantainya mudah patah, rantainya mudah putus, sehingga kapal yang ditambatkan pada sauh seperti itu, jangkar yang lemah tersebut akan mudah terbawa oleh arus dan hilang dan tenggelam. Kemudian jangkar itu digambarkan di dalam rohani adalah sauh yang aman, artinya berpengharapan, percaya, yakin kepada sauh yang aman, artinya percaya, yakin kepada Yesus Kristus sebagai sauh yang aman, yang tidak akan patah, yang tidak akan putus, tetapi merupakan suatu sauh yang aman. Saudaraku sekalian, kenapa kita berbicara tentang jangkar, tentang pengharapan ini? Pengharapan selalu dimiliki oleh orang-orang percaya. Pengharapan itu tidak akan mengecewakan apabila kita meletakkan pengharapan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Pengharapan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah pengharapan dalam Tuhan Yesus. Sauh itu, jangkar itu, rantai yang mengikat antara jangkar dan kapal tidak akan putus. Kenapa kita bicarakan itu? Sebab dalam titik kehidupan manusia, baik orang-orang percaya maupun tidak percaya, apalagi tidak percaya, kadang-kadang ada suatu titik dalam kehidupan yang kehilangan pengharapan. Jadi, orang yang tidak percaya suatu saat mengalami titik kehilangan pengharapan. Orang yang percaya pun kadang-kadang mengalami krisis pengharapan. Ia akan kehilangan pengharapan. Pengharapan itu mengecewakan. Padahal pengharapan adalah jangkar kuat bagi jiwa. Pengharapan adalah jangkar yang kuat bagi orang-orang percaya. Pengharapan adalah tempat kita bertaut, tempat kita terikat dengan Tuhan Yesus Kristus yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan dibawa oleh angin, bukan dibawa oleh badai, bukan dibawa oleh arus, tetapi dibawa oleh Tuhan Yesus. Dalam kehidupan ini mungkin kita diseret oleh gelombang kehidupan. Dalam kehidupan ini mungkin kita diseret oleh bermacam-macam kesukaran. Dalam kehidupan ini mungkin kita diseret oleh berbagai hal-hal, rintangan-rintangan yang menghambat hidup kita, yang menghalang-halangi hidup kita. Sehingga kalau kita patah hati, kita lemah, kita putus asa, kita kehilangan jangkar rohani kita, maka kita akan menjadi bagaikan kapal yang jangkarnya sudah putus, sehingga kapal itu lepas, dihanyutkan oleh gelombang, diombang-ambingkan oleh arus lautan, diombang-ambingkan oleh bermacam-macam angin badai di dalam lautan. Karena kita kehilangan jangkar tempat pautan, tempat pegangan hidup kita. Demikian kita orang percaya, kalau kita sampai kehilangan jangkar kita, yaitu Yesus Kristus, sampai putus jangkar kita, yaitu Yesus Kristus, maka kita akan lenyap dibawa oleh bermacam-macam topan kehidupan, bermacam-macam badai, dihanyutkan oleh arus gelombang lautan. Kita akan kehilangan jangkar kita, berarti kehilangan Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saudaraku sekalian, pada waktu kita menaiki suatu kapal, kapal itu berangkat, kapal itu membawa sauhnya. Setiap saat apabila sudah mencapai di tujuan,
maka kapal akan menurunkan sauhnya agar kapal kita yang kita tumpangi itu berhenti bersandar di pelabuhan sehingga tidak diseret oleh gelombang. Demikian juga dalam kehidupan kita, orang-orang percaya yang sudah percaya bahkan bisa saja jangkar kita itu putus. Jangkar kita itu putus, kapal yang kita naiki akan terombang-ambing dibawa oleh arus. Tetapi apabila jangkar kita itu adalah jangkar yang bertaut kepada Yesus Kristus, yang diikat dengan Yesus Kristus, maka tidak akan putus. Karena kita itu adalah jangkar yang kuat, seperti yang dikatakan dalam Ibrani tadi, itu adalah jangkar yang aman bagi kita, aman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, penting sekali bagi kita untuk menjaga, memelihara, dan betul-betul mengawasi jangkar kita itu, agar kita tidak lupa kita memiliki jangkar, agar kita tidak lupa kita memiliki sauh rohani atau jangkar rohani atau elpison. Mungkin pada suatu saat kita menghadapi tantangan, sakit penyakit yang berat. Kalau kita melupakan jangkar kita, di mana kita menambatkan hati kita, kepercayaan kita, iman kita kepada Kristus, maka habislah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, jangkar kita, di manakah jangkar kita? Yang dimana kita menempatkan Yesus Kristus sebagai sauh yang aman, sauh yang kuat, kita akan tetap bersama Kristus apabila kita memiliki jangkar rohani kita, jangkar Yesus Kristus kita. Mungkin kita sedang galau menghadapi masalah-masalah hidup. Kita difitnah, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan tempat untuk mencari nafkah. Dan apabila kita putus asa, putus sudah jangkar kita, putuslah kita dengan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, berpegang kepada jangkar kita artinya berpegang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak akan membiarkan kita lepas, yang tidak akan membiarkan jangkar kita itu putus, tidak akan membiarkan jangkar yang putus itu akan membawa kapal kita itu terombang-ambing, lenyap, ditelan oleh gelombang. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, milikilah terus jangkar kita, di mana talinya adalah nafas kita, nafas kehidupan kita, nafas rohani kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, jangan biarkan jangkar kita sampai putus. Jangan biarkan kapal kita sampai hanyut dibawa oleh gelombang, tenggelam dibawa oleh badai lautan. Tetapi biarkan nahkoda kita, Yesus Kristus, yang mengemudikan kapal kita, yang mengawasi melihat jangkar kita. Apakah jangkar kita itu masih tetap mengikat kapal kita? Apakah jangkar kita masih tetap kuat? Dan dia tahu bagaimana dia membuat kapal kita tidak hanyut oleh gelombang, membuat hidup kita tidak diombang-ambingkan oleh gelombang, tidak dihanyutkan oleh gelombang kehidupan manusia. Mungkin dunia penuh dengan topan badai, mungkin dunia penuh dengan kesukaran, mungkin dunia penuh dengan hal-hal yang menyakitkan, mungkin dunia penuh sakit penyakit, penuh dengan penderitaan, tetapi jangkar yang dari Yesus Kristus adalah jangkar yang aman bagi kita. Terima kasih sekali Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita jangkar yang aman, sauh yang aman, sampai tempat kita nanti akan berlabuh di tempat pelabuhan kehidupan yang baka, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus diselamatkan melalui
jangkar yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Yesus memberkati, Yesus menyertai, Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Yakinlah, Yesus ada di dalam kita. Dia menjadi nahkoda kita, dia membimbing kita, dia tahu mana arah yang benar, mana arah yang menyelamatkan. Banyak dunia punya jangkar, tapi itu adalah jangkar-jangkar jasmani yang membawa kematian, yang menghanyutkan, yang tidak bisa menolong. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita berdoa, mengucap syukur dan terima kasih atas jangkar kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita naiki kapalnya akan selamat sampai di tempat yang tujuan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami jangkar yang kuat, jangkar yang aman, jangkar yang menolong kami menghadapi berbagai badai kehidupan ini, kesukaran-kesukaran hidup kami, sakit penyakit, pencobaan-pencobaan yang kami alami, dan kami percaya jangkar-Mu itu kuat, aman, dan memberikan bantuan bagi kami, keyakinan bagi kami, sehingga kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan selamat sampai di surga. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekian saudara. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan Yesus yang mati bagi kita, menebus dosa kita, dan kita dilayakkan menjadi anaknya bagi mereka yang percaya dengan iman dan diselamatkan dari penghukuman kekal. Haleluya. Baik saudari, mari persiapkan roti dan anggur kita yang melambangkan darahnya dan tubuhnya ini pecah-pecahkan bagi kita semua. Baik saudari, mari kita sebelumnya berdoa, datang kepadanya, membawa segala beban dosa kita akui di hadapannya, dan dia memulihkan kita sebagai Bapa kita dan kita sebagai anaknya dalam Yesus. Oh haleluya, haleluya. Mari saya mengundang Bapak saudari untuk datang kepada Tuhan. Dalam seminggu ini perkataan, pikiran, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan Bapa kita, dan juga menyakiti sesama kita, ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, tangga kita, bahkan dalam pikiran sekalipun, bawa kepadanya, dia peduli. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, sucikan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mengangkat roti kita yang melambangkan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita, sambil mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita masing-masing dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Haleluya. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, ambil bagian dalam kematian-Mu. Engkau menyatu dengan kami di dalam Yesus, dan kami memperingati karya penebusan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah, dan kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, bahwa ibadah pada minggu depan tetap full online, jadi gereja tetap ditutup.
Kemudian kita terus melakukan protokol kesehatan, jika tidak perlu pergi tetap di rumah, memakai masker ganda, double, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, istirahat yang cukup, dan menjaga imunitas tubuh kita. Jangan berkerumun juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus berdoa untuk mereka yang terpapar COVID, berdoa bagi keluarga Pak Petrus, Bu Petrus yang masih isoman. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan Yesus menjamah keluarga ini. Baik Bapak Ibu Saudari, kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Dan sampai jumpa pada ibadah online minggu depan di channel GJKI Maguharjo yang sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau sudah menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bisa memuji muliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau menjamah, membimbing, menguatkan kami. Bapa, kami terus berdoa untuk keluarga Pak Petrus, Bu Petrus yang dalam isoman. Mari Tuhan biru darah menyembuhkan, menyucikan dalam nama Yesus, beri kekuatan yang baru. Juga kepada Ibunda Ibu Tuti, mari Tuhan Engkau jamah Bu Tomo agar disembuhkan dengan bilur darah-Mu, dan keluarga ini bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu jadi sempurna kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kehendak-Mu jadi. Sekarang kami akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Bekerjalah, berfirmanlah terus dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, amin. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan berkat yang melimpah di dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menjaga keluar masuk kita terus selama-lamanya hingga Yesus datang kedua kali. Maranatha, haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa.